Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami Tuhan boleh menyimak kebenaran firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, bahkan bukan kami mendengar firman Tuhan, tapi kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman adalah kebenaran, dan kebenaran yang dari Tuhan akan memberikan kami kemerdekaan. Karena pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Roh Kudus tolong kami, supaya Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, mengurapi hati dan pikiran kami, mencerlikkan mata rohani kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Yang percaya katakan saya. Amin. Tuhan berkati, puji Tuhan. Saya akan bagikan firman Tuhan dengan izin boleh screen ya, share screen sekali ya. Oke, saya akan bagikan Tuhan dengan topik endurance. Bagaimana menjadi orang-orang percaya yang memiliki endurance, yang saya bacakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 6 ayat 4 dan ayat yang kelima berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Kata endurance itu selalu dikaitkan dengan daya tahan, ketahanan, kesabaran. Kalau dalam dunia olahraga, endurance itu sangat penting, yang membuat otot seorang olahragawan itu bisa bertanding atau tetap bertahan dalam pertandingan dalam sekian waktu. Itu yang disebut dengan endurance. Kalau saudara jarang olahraga, saudara akan punya masalah dengan endurance, karena otot saudara itu tidak punya daya tahan untuk melakukan olahraga lebih dari sekian menit. Mungkin 5 menit masih oke, 10 menit masih oke, tapi 15, 20, 30 menit sudah mulai bermasalah. Kalau kita jarang olahraga, itu yang namanya endurance diperlukan. Tapi kalau kita sering olahraga, kita punya endurance yang baik. Ternyata istilah ini, saudara, dalam bahasa Yunani-nya dipakai istilah hupomeno, hupomone. Kata kerjanya adalah hupomeno, hupomone itu kata bendanya, yang artinya bertahan di dalam tekanan, ketekunan, kesabaran, perseverance. Itu sering dipakai untuk istilah hupomeno atau hupomone. Dari dua kata Yunani, hupo dan meno. Hupo itu di bawah, meno itu bertahan. Jadi orang-orang yang memiliki hupomone adalah orang-orang yang membuat hidupnya bisa bertahan di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang berat. Kalau saya boleh mengintip sedikit di dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, bahkan kalau kita bilang orang-orang yang berhasil, banyak dikaitkan dengan yang namanya perseverance atau endurance. Ada yang mengatakan great works are performed not by strength, but by perseverance. Pekerjaan-pekerjaan yang besar itu selalu terjadi, bukan hanya karena punya yang namanya kekuatan, tapi punya yang namanya perseverance, punya daya tahan, punya ketekunan, punya kemampuan bertahan dalam situasi yang sulit. Ada orang yang namanya Thomas Alva Edison. Ini adalah orang yang mempunyai penemuan-penemuan besar. Kita bisa punya yang namanya bola lampu, aki, bisa nonton film. Ini menemukan adalah Thomas Alva Edison. Ini salah satu orang yang katanya menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa. Tetapi rahasianya Thomas Alva Edison menemukan penemuan-penemuan besar. Kenapa? Karena dia punya yang namanya endurance, punya perseverance, punya daya tahan dalam situasi yang sulit. Ketika dia mau menemukan sebuah penemuan, dia mengatakan, saya nggak pernah gagal. Kenapa? I just found 10,000 ways that won't work. Jadi walaupun gagal sekali, terus berjuang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ternyata katanya sampai 10.000 kali ya gagal, tapi 10.000 ya 10.001 atau 10.002 dia menemukan penemuannya. Itu yang disebut dengan perseverance, itu yang disebut dengan endurance, itu yang disebut dengan daya tahan. Seorang perdana menteri yang terkenal yang namanya Winston Churchill pernah mengatakan never give up, never give up. Dia perdana menteri Inggris yang paling luar biasa yang pernah ada katanya dalam sejarah Inggris.
Tetapi salah satu kuncinya menjadi pemimpin yang luar biasa adalah dia memiliki yang namanya daya tahan, kemampuan bertahan dalam situasi yang sulit. Sekarang ada banyak orang, saudara, akibat pandemik ini sudah mulai 4L. Leto, lesu, loyo, lunglai. Ada yang sudah mulai jenuh, ada yang sudah mulai boring, ada yang sudah mulai berkata, aduh, saya nggak hidup kalau begini terus nih, kayaknya bohwat juga nih, kata orang Betawi. Rasanya sudah nggak mampu lagi. Itu namanya saudara orang yang kehilangan endurance, kehilangan perseverance, kehilangan daya tahan. Saudara, ternyata pandemik ini masih berkepanjangan. Jujur aja saudara, saya di awal-awal pandemik itu bulan Maret ya, kalau nggak salah minggu ketiga, minggu keempat ya, itu saya cuma berpikir 2 minggu saja ini pandemik, kan 2 minggu ya, istilahnya dulu lockdown ya, 2 minggu PSBB selesai. Saudara, ternyata tidak. Saya ini punya masalah. Masalahnya apa? Saya itu kalau khotbah di depan kamera, saya paling nggak suka. Jadi saya paling senang kalau khotbah ada orangnya langsung. Jadi saya berpikir dulu waktu di awal pandemik, mesti khotbah depan kamera, recording dan segala macam. Saya berpikir paling cuma 2 minggu aja. Ternyata saudara, lebih dari 2 minggu. Sekarang sudah 1 tahun, 2 bulan atau 3 bulan kita dalam situasi yang seperti ini. Bagaimana saudara menghadapi situasi yang sulit seperti ini? Kita harus punya yang namanya endurance. Kita harus punya yang namanya daya tahan, ketekunan, kesabaran, kemampuan bertahan dalam situasi yang sulit. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Michael Hart dalam bukunya mengatakan Rasul Paulus itu orang yang paling memberikan pengaruh bagi kekristenan setelah Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus, Rasul Paulus lah yang memiliki pengaruh besar. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang penyebaran iman Kristen, tulisan-tulisan dalam perjanjian baru, kalau kita tahu dalam perjanjian baru ada 27 kitab, 13 surat Tuhan pakai Rasul Paulus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, teologi Kristen banyak dikembangkan saudara dari hidup dan pelayanan Rasul Paulus. Tetapi apa rahasianya? Walaupun Tuhan manggil dia dengan cara yang ajaib, Tuhan mengurapi dia. Nah, sapu tangannya Rasul Paulus menyembuhkan orang, saudara. Jadi ada yang berkata Tuhan pakai Rasul Paulus dengan tanda-tanda ajaib, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan dalam pelayanan Rasul Paulus. Tetapi saudara, rahasianya Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa, berdampak bagi kerajaan Allah. Kenapa? Ini rahasianya. Dia berkata, karena itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. We never give up. Saudara-saudara, ciri khas 2 Korintus ini berbeda dengan 1 Korintus. 2 Korintus itu banyak berbicara tentang kesaksian pribadinya Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus itu, ini bagian di mana firman Tuhan berbicara. Hal-hal yang berbicara tentang ketekunan iman dalam penderitaan. Karena dalam 2 Korintus, Rasul Paulus seperti kayak men-sharingkan hidupnya. Dia seorang rasul yang Tuhan pakai luar biasa, tapi penderitaannya, masalah tantangannya begitu luar biasa. Apa yang membuat saudara jadi pakai Tuhan luar biasa? Karena ada yang namanya ketekunan. Menyebutkan istilah dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-6 ada istilah sabar. Dipakai kata Yunani hupomone. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-4. Tadi kita membaca saudara ada ungkapan menahan, penuh kesabaran, hupomone, itu dipakai. Saudara, bagaimana kita memiliki yang namanya endurance dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya di tengah-tengah situasi yang sulit. Mungkin juga saat ini kita sedang mengalami situasi yang sulit. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya sudah lama berdoa untuk pekerjaan saya ingin mendapatkan pekerjaan yang baru. Mungkin juga ada yang bergumul untuk keluarganya. Mungkin juga ada yang berkata, Pak, sampai hari ini saya belum dapat jodoh gitu ya. Enggak. Sampai kapan nih Pak saya mendapatkan pasangan hidup? Pak, saya pengen mendapatkan panggilan pekerjaan di tempat ini, tapi kok rasanya belum ada ya tanda-tanda terang yang saya lihat. Saudara, kita membutuhkan endurance iman dalam hidup. Bagaimana saudara? Kita tetap memiliki yang namanya daya tahan dalam situasi yang berat. Yang pertama, kita harus yakin akan panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus bersaksi dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk melihara semua jemaat-jemaat, the care of all the churches. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dan sampai dengan ayat yang ke-25, ini kesaksian penderitaan Rasul Paulus yang begitu luar biasa.
lebih banyak di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali seseorang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali didera, 1 kali dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal sehari semalam, terkatung-katung tengah laut. Dia mengalami yang namanya ancaman, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Menjadi orang percaya ternyata kita harus bayar harga. M. Hardian mengatakan, to come to Christ cost you nothing. To follow Christ cost you something. To serve Christ will cost you everything. Kalau kita menerima Kristus, tidak ada harga yang harus kita bayar. Kenapa? Karena Kristus yang bayar dosa kita di kayu salib. Kalau kita mengikut Kristus, ada harga yang harus dibayar. Dan kalau kita melayani Kristus dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, harga yang harus dibayar adalah segalanya. Kalau kita mengikuti Kristus tapi tidak pernah bayar harga, cuma kita tidak pernah, saudara, mengikuti Dia. Saudara, jadi artinya apa? Tantangan, pergumulan, masalah itu pasti ada. Kadang-kadang pemahaman orang Kristen suka salah. Pak, setelah saya jadi orang Kristen, setelah dibaptis, kok banyak masalah ya? Pak, kenapa hidup saya nggak mulus seperti jalan tol? Pak, kenapa ya setelah saya menikah kok saya punya masalah baru nih dalam pernikahan? Memang kadang-kadang kalau orang menikah itu bukan karena ya orang bilang gini, Pak, saya belum menikah, saya makanya kayaknya kurang bahagia karena saya belum menikah. Orang menikah itu cari masalah, ya, nah, karena pernikahan Kristen kan 2 jadi 1, saudara. Tapi ternyata kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita harus selalu menghadapi ujian, tantangan, masalah, kesulitan dalam hidup. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita terus dibentuk dalam iman kita. Karena kita percaya, saudara, justru dalam kelemahan kita, kuasa Kristus itu menjadi sempurna. Saudara, apa yang membuat Rasul Paulus dalam penderitaan yang begitu luar biasa? Dia bayar harga. Dengan apa, saudara? Dengan berbagai macam tantangan, penderitaan, kesulitan yang dihadapi. Kenapa, saudara? Karena dia tahu panggilan hidupnya sebagai orang pemberita Injil Yesus Kristus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia bersaksi pada para penatua Efesus dengan berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Panggilan dalam diri Rasul Paulus begitu nyata. Ini membuat dia bertahan dalam situasi yang sulit. Panggilan hidup ini yang membuat dia tidak menyerah. Panggilan hidup ini yang membuat dia berkata, saya harus mencapai garis akhir pertandingan iman kita. Saudara, Reverend Penghama Tuhan dalam berkata, knowing your purpose gives meaning to your life. Kalau kita tahu panggilan hidup kita itu memberikan makna buat hidup kita. Ada lagi yang berkata, the 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Ada 2 hal yang paling penting. Hari yang paling penting dalam hidup kita yaitu hari di mana kita dilahirkan dalam dunia ini. Dan hari di mana kita menemukan kenapa kita hidup di dunia. Karena kalau kita bicara tentang kenapa kita hidup di dunia ini, bicara tentang purpose, tentang destiny, tentang tujuan hidup kita. Karena ada banyak orang berkata, Pak, saya lahir itu kecelakaan. I was born by accidents. Saya tidak percaya orang lahir itu karena kebetulan. Saya tetap percaya ada rancangan Tuhan yang kekal ketika kita lahir dalam dunia. Saya bisa memberikan banyak kesaksian orang-orang yang lahir yang sebenarnya secara manusia seperti sebuah kecelakaan. Sepertinya bukan sesuatu yang direncanakan dengan baik. Tapi saya menemukan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita bicara tentang tujuan hidup, pertanyaannya begini, saudara. Jika suatu hari kelak orang mengenang kita, kira-kira apa yang Tuhan inginkan? Saya kalau mau melayani kedukaan, saudara, saya suka bikin semacam kayak interview buat anggota keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Misalnya seorang bapak yang meninggal, saya akan tanya kepada istri, anak, mantu, dan cucu kalau perlu. Jadi hanya pengen tahu dengan bertanya kepada banyak orang tentang hidup almarhum ini, bapak ini. Dan puji Tuhan, saya seringkali menemukan hal-hal yang luar biasa. Suatu kali saya pernah tanya kepada seorang istri, gimana Bu, ya almarhum suami sepanjang hidupnya.
Ini menjelang ibadah kedukaan nih. Saya tanya begitu. Istri ini berkata, puji Tuhan Pak Amos. Suami saya tuh luar biasa. Dia bertobat, dia tinggalkan hidup yang lama. Dan setelah itu, dia membuat seluruh kami, satu keluarga, itu berdoa. Dan kami selalu tiap hari ada yang namanya doa bersama. Itu almarhum suami yang selalu lakukan itu kepada kami semua. Jadi saya bersyukur untuk hidup yang diberikan. Ya, saya bersyukur untuk suami saya. Waduh, saya khotbahnya enak kalau begitu. Tapi jangan sampai ada seorang istri ketika saya tanya gimana Bu, suami dulu waktu hidup, istri ini berkata, puji Tuhan Pak Amos, mati juga tuh orang. Wah, ini gawat saudara, ini gawat. Kenapa? Karena bisa-bisa saudara istri ini kecewa berat sama suami. Mati juga tuh Pak Amos. Saya tanya kenapa Bu? Iya tuh suami yang brengsek, suami yang nggak jelas, ya, suami yang mabok, suami yang suka main judi, mati juga. Terus rasain, syukur dah, ya nggak. Jadi saudara, istri ini kecewa sama suami sepanjang hidupnya. Saudara, ini bicara tentang tujuan hidup. Banyak orang dalam hidup dia nggak mampu bertahan dalam situasi yang sulit karena nggak jelas tujuan hidupnya. William Carey punya moto yang luar biasa. Expect great things from God and attempt great things for God. William Carey itu 7 tahun pertama ketika melayani di India pada abad 18 itu cuma 1 jiwa yang bertobat. Selama 7 tahun pertama cuma 1 jiwa yang bertobat di India. Tapi dia tidak pernah menyerah, susah. Dan sekarang kalau kita boleh membuka di Wikipedia, ketik nama William Carey, kita menemukan warisan rohani yang luar biasa di India dalam pelayanan Kristen yang ada di sana. Kenapa, saudara? Karena William Carey tahu ini panggilan saya untuk jadi berkat di India. Saya nonton di YouTube kesaksian ya Pak Tim sama Bu Carol sudah resmi bercerai, tapi bisa Tuhan pulihkan. Karena Pak Tim itu dulu mereka nih suami istri yang diberkati di gereja. Mereka sama-sama sudah sampai dalam taraf melayani. Tapi rupanya saudara, seperti yang saya katakan, kita harus saudara menjadi orang percaya yang memiliki endurance, termasuk dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu seringkali, ya saya suka mengatakan ada fase-fase pernikahan. Fase yang pertama tuh fase bulan madu. Semuanya indah, everything is beautiful. Tapi fase yang kedua ada yang disebut dengan fase disappointment, distress. Di mana ternyata suami saya kalau tidur ngoroknya 7,6 skala Richter seperti gempa bumi. Ternyata istri saya itu jijai. Tiap kali kalau flu pilek, ya buang ingusnya bukan di tisu, di baju daster yang pakai buat tidur. Begitu ya, saudara. Ternyata Pak Tim sama Ibu Carol, mereka punya masalah pernikahan. Ya, Pak Tim sampai terlibat dengan narkoba, punya perempuan lain. Ya, puji Tuhan, saudara. Mereka punya satu komunitas orang-orang percaya yang terus mendorong mereka untuk tetap bisa bertahan. Namun akhirnya mereka bubar juga. Namun setelah mereka bubar, apa yang terjadi, saudara? Ternyata Tuhan bisa pulihkan. Kenapa? Karena istrinya namanya Ibu Carol ini, dia berkata, tujuan ya saya menikah dengan suami saya adalah apa? Supaya kami berdua tetap menjadi suami istri. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi akhirnya ya ada prosesnya, saudara, tidak mudah memang. Tapi puji Tuhan, setelah mereka resmi bercerai, mereka kembali dipulihkan Tuhan. Menikah lagi, saudara. Jadi saya mau mengatakan begini, saudara. Kalau saudara mau masuk dalam pernikahan, saudara harus pastikan dulu bahwa pernikahan bukan sekedar kita dapat jodoh. Kalau kita, saudara, hidup ini sebagai orang percaya, pastikan kita bukan sekedar kita hidup di dunia ini, tapi ada satu purpose yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita menikah, Tuhan punya purpose supaya pernikahan kita diberkati menjadi berkat. Kalau kita bekerja, Tuhan punya purpose supaya apa? Melalui pekerjaan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita menjadi orang percaya, apa purpose Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Supaya kita diberkati untuk jadi berkat. Dengan kita memiliki satu keyakinan panggilan hidup buat kita, saudara, maka situasi apapun membuat kita bisa bertahan, tetap bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Oleh karena anugerahnya dalam Kristus, saya bisa bertahan sampai hari ini dan terus maju bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus diperbaharui dalam hidup. Jadi kita tahu panggilan hidup kita sebagai orang percaya, diberkati untuk jadi berkat, dipulihkan untuk bisa memulihkan banyak orang. Yang kedua adalah kita harus diperbaharui. Jadi praktisnya adalah apa?
Rasul Paulus bersaksi, sebab itu kami tidak tawar hati. We never give up. Tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Istilah tawar hati itu artinya sebuah istilah di mana orang menyerah. Istilah engkakeo itu adalah sebuah istilah yang dipakai ketika orang berdoa supaya orang jangan tawar hati. Tawar hati itu dipakai istilah ketika kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Tawar hati adalah ketika kita melihat kesusahan orang lain dan kita tetap menjadi berkat. Itu yang namanya kita bilang kita tidak tawar hati. We never give up. Saudara, tawar hati itu seringkali membuat orang menyerah dalam situasi yang sulit. Amsal berkata begini, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. If you are weak in the crisis, you are weak indeed. Kalau kita dalam situasi yang sulit, saudara, kita tawar hati, kita bisa mundur. Sebuah penelitian mengatakan, saudara, orang-orang yang punya keyakinan iman dapat memberi kontribusi untuk penyembuhan. Hampir 80% penyakit diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan. Ada banyak orang, saudara, dalam situasi yang sulit, dia kalah dan akhirnya jadi stres. Dari stres jadi depresi, membuat dia, saudara, akhirnya mengalami masalah yang tidak terselesaikan. Di Amerika Serikat di survei, banyak pendeta-pendeta mundur dari pelayanan, susah karena ada namanya anxiety, depression, stress. Ya, saya suka mengatakan jadi hamba Tuhan tantangannya banyak, susah. Ya, apalagi dalam situasi yang seperti ini, jujur aja, susah ya. Melayani dalam situasi yang seperti ini itu tidak mudah. Iya, benar. Khotbah tadi saya bilang, ya di depan kamera begini, itu tidak mudah. Khotbah live streaming, wah kita harus punya tim yang luar biasa. Belum lagi kita ngomong terus terang aja, susah. Gereja-gereja tuh banyak keuangannya, juga goncang. Karena kenapa? Ya kalau jemaat punya masalah keuangan, otomatis keuangan gereja juga terganggu. Itu terjadi saat ini saudara dalam pelayanan. Ya, dipuji Tuhan. Ya, oleh karena anugerah Tuhan, saya dalam pelayanan bersama dengan rekan-rekan sampai hari ini, kami tetap bisa melayani Tuhan. Ya, walaupun tetap dengan banyak keterbatasan. Kami tidak mundur, kami tidak menyerah, kami tidak tawar hati, kami tidak berkata udah dah ya enggak, kita tunggu aja sampai COVID selesai baru kita pikirin lagi gimana pelayan. Tidak, saudara. Kami tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan semangat, saudara. Kenapa? Karena kalau kami tawar hati dalam masa sulit seperti ini, transfer spirit, jemaat bisa melihat ya pendeta Amos khotbahnya kok jadi 4L gitu. Saya harus tetap semangat. Ya, di depan kamera saya tetap khotbah. Live streaming saya khotbah dengan semangat, saudara. Jadi sekarang saya semangat khotbah sampai muncrat-muncrat nih. Haleluya. Bagaimana caranya, saudara? Kita harus diperbaharui manusia batiniah kita. Manusia itu ada dua bagian, ada manusia lahiriah, manusia batiniah. Manusia lahiriah kita supaya fresh, kita harus istirahat. Sekarang kan kita harus tingkatkan imun. Caranya gimana? Istirahat. Demikian juga manusia batiniah kita. Harus diperbaharui, harus ada sabat. Harus di-refresh. Ibarat di komputer tuh mesti di-restart kadang-kadang. Diperbaharui dari hari ke hari. The inward man is renewed day by day. Our spiritual being is renewed day by day. Saya baca kisah hidup seorang hamba Tuhan yang ditawan di Lebanon, di Timur Tengah berapa puluh tahun yang lampau. Saudara, selama kurang lebih 16 bulan, Reverend Benjamin Weir itu ditangkap oleh kelompok teroris. Ya, kelompok Hizbullah. Saudara tahu, saudara, di Palestina itu banyak kelompok-kelompok teroris. Saya nggak mau bahas masalah Palestina ya, saudara. Itu bukan ranah saya, itu ranah politik ya. Walaupun saya punya pendapat sendiri, saudara, tentang masalah Timur Tengah. Ya, berdasarkan firman Tuhan tentu saja. Tetapi saudara, hamba Tuhan ini ketika melayani di Timur Tengah, saudara, diculik oleh kelompok teroris. Selama 16 bulan. Ditangkap, ditutup matanya. Tapi ajaib. Ya, akhirnya ini hamba Tuhan dilepaskan, saudara. Ya, dilepaskan kembali. Kedutaan besar Amerika sudah menganggap ini hamba Tuhan sudah tewas. Karena udah 16 bulan. Saudara, dia ditanya, apa yang membuat dia bisa bertahan selama 16 bulan ditawan oleh kelompok teroris. Dia cerita tiap hari, dia hanya memuji Tuhan. Dia hanya berkata haleluya. Dia hanya, saudara, bersyukur, memuji Tuhan. Dia berkata haleluya, praise God, praise the Lord. Itu membuat dia bisa bertahan selama 16 bulan. Ditutup matanya, saudara. Orang bisa gila, orang bisa stres,
orang bisa depresi, orang bisa berpikir untuk bunuh diri saja. Tapi hamba Tuhan yang bisa bertahan. Kenapa? Karena manusia batin yang diperbaharui setiap hari. Saudara, kita harus mengalami pembaruan hidup setiap hari. Kita harus punya waktu khusus untuk bersatu teduh pada waktu yang tepat. Kalau saudara lihat gelombang otak manusia, ada gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Saudara, kita harus punya waktu khusus yang disebut dengan waktu di mana otak kita dalam keadaan gelombang alfa. Ya, gelombang theta. Jadi artinya begini, kita harus seperti Tuhan Yesus, ya, pagi hari atau malam hari. Jadi kalau gelombang alfa dan theta itu paling baik di mana? Itu ketika baru bangun tidur dan menjelang tidur. Ya. Jadi sebelum tidur dan baru bangun tidur. Itu gelombang alfa theta paling bagus. Nah, saudara harus pakai waktu 15 minimal sampai 20 menit. Untuk apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dengar lagu-lagu rohani, penyembahan. Saya berapa kali susah membantu orang dalam situasi yang seperti ini. Ya, berapa jemaat kami kena COVID, stres. Ya, orang kalau stres itu daya tahan tubuhnya, imunnya turun. Jadi saya minta, saya kasih homework. Ya, saya sarankan dengan serius dalam keadaan isolasi mandiri, isoman, ambil waktu saat teduh, terus penyembahan. Oh, saudara, ya, saya dengar ada banyak kesaksian yang luar biasa. Ya, baru-baru ini ada jemaat yang harus dikateterisasi jantungnya. Wah, orang kalau begitu, saudara, masalah jantung ngeri, ya, stres. Tapi saya bilang, Pak, ayo, ya, tetap tenang, tetap percaya. Ajaib, saudara. Dokter perkirakan akan sulit, bisa-bisa di-bypass jantungnya. Tapi ternyata dokter juga kaget. Lancar-lancar aja tuh. Pas menjalani kateterisasi atau dipasang ring. Lancar-lancar aja. Saya katakan itu kenapa? Karena manusia batinnya kita mempengaruhi manusia lahiriah kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya rekan-rekan PD Ripka Menara Batavia, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetap harus kita beribadah terus. Ya, kasih tahu teman-teman, harus terus kita beribadah sama-sama, memuji Tuhan, selalu di-refresh, diperbaharui manusia batinnya kita. Sehingga saudara, kita bisa memiliki daya tahan, endurance dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, saudara, kita harus punya penyerahan hidup. Rasul Paulus bersaksi ketika dia menghadapi tantangan, dia mendengar suara Tuhan yang berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menolong aku. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 12, ada istilah duri dalam daging. Memang banyak penafsiran apa yang dimaksud dengan duri dalam daging. Dan tentang duri dalam daging, Rasul Paulus berseru sampai 3 kali. Dia berseru 3 kali. Tapi ternyata Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Memang kalau kita berdoa, saudara, ada 3 jawaban yang Tuhan berikan. Ada ya, ada tunggu, ada tidak. Kalau kita, saudara, berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak jawab doa saya? Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih besar, lebih indah dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Saudara, begini, orang kok menghadapi masalah tuh seringkali ada 4 tipe. Ada yang langsung tertekan, ada yang kalau punya masalah langsung cari senang-senang lah, ya, cari suasana yang buat dia bisa terhibur dengan senang-senang, ya. Jadi kalau ibu-ibu, ya, ada yang kalau lagi stres belanja belenji, itu tipe yang disebut tipe sanguinis, ya. Ada yang suka menghindari masalah, itu tipe flegmatis, ya. Nah, ada orang yang menghadapi masalah dia punya PD, percaya diri, itu tipe kolerik. Ini itu seperti Rasul Paulus. Nah, orang-orang yang punya percaya diri tinggi ini biasanya kalau menghadapi masalah itu dia tidak menyerah. Cuma masalahnya adalah apa? Karena dia pakai kekuatan sendiri. Nah, Rasul Paulus itu tipenya, tipe yang disebut dengan tipe kolerik. Tipe yang punya self confidence yang tinggi. Dan Tuhan mengajar buat Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya dia belajar berserah. Harus punya total surrender. Saudara, kadang-kadang dalam situasi seperti ini, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita belajar berserah. Ya, sehingga Rasul Paulus berkata begini, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan,
dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Because when I'm weak, I'm strong. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, kita merasa mampu, kita merasa kuat, kita punya self-confidence. Yang salah ya saudara ya. Self-confidence di luar Tuhan, itu kesombongan. Tetapi penyerahan diri, dan kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, itu namanya surrender to God. Itu namanya penyerahan iman. Zaman sekarang kenapa ada banyak orang yang bunuh diri? Kenapa banyak negara-negara maju angka bunuh dirinya makin naik? Itu karena zaman modern orang diajar konsep kekuatan sendiri. Saya pikir kadang-kadang saudara dengan keadaan yang seperti begini, Tuhan izinkan ada namanya COVID-19 karena memang dunia ini yang kita tempati, bukan dunia yang ideal karena kita akan masuk dalam bumi dan langit baru, langit dan bumi baru. Tetapi saudara, sementara ini Tuhan mengajar kita supaya kita harus belajar punya penyerahan hidup. Saya mau tutup cerita dari orang yang namanya Andi Novel Adila, mungkin sudah pernah dengar cerita. Ini beritanya viral sampai seluruh dunia. Karena ini orang Manado dari Minahasa yang terapung-apung di laut selama 49 hari. Jadi dia bekerja saudara di sebuah kayak sudah lihat tuh gambar sebagian kiri itu di macam kayak apa ya, kayak getek lah ya. Nah, jadi ketika dia bekerja ini sebenarnya buat tangkap ikan, ternyata terhanyut ya, talinya putus, terhanyut, terombang-ambing di tengah laut. Ya. Jadi dia kurang lebih saudara terhanyut 49 hari dan akhirnya bisa diselamatkan oleh sebuah kapal yang membuat dia saudara dibawa dulu ke Jepang, baru dari Jepang dibalikin ke Indonesia. Ini kejadiannya 2018 saudara. Nah saudara bisa lihat petanya, gimana dia terhanyut. Jadi dia sampai drifted, terhanyut masuk wilayah Amerika. Bayangkan saudara. Ya, nah bagaimana dia bisa bertahan? Ya di tempat yang tadi saudara itu dirakitnya dia. Ada generator, tabung gas, lampu, radio, ya HT, rempah-rempah, baju, beras, ya, dan Alkitab. Nah ini menarik, Alkitab. Dia pernah berpikir saudara untuk bunuh diri aja, karena 49 hari sendirian, sendirian dari siapa-siapa, sendirian. Ya, tapi Aldi ini ternyata dalam keadaan yang seperti itu, dia cuma ingat Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, biar saya bisa ketemu lagi sama orang tua saya. Dan puji Tuhan, akhirnya saudara dia bertemu dengan orang tuanya. Namun apa yang dia lakukan saudara? Di tengah-tengah samudera yang begitu luas, dia baca Alkitab, dia nyanyi lagu rohani. Jadi dia ibadah sendirian, ya, dia nyanyi sendiri, ya, dia pilih pujian sendiri, dia khotbah sendiri, dia kolektif sendiri, saudara. Ya, itu membuat dia bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Saudara, bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit seperti ini? Memiliki endurance. Yang pertama, harus yakin akan panggilan hidup yang Tuhan berikan buat kita. Apa kehendak Tuhan buat kita? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saat ini? Yang kedua, perbaharui tiap hari. Dan yang ketiga, belajar untuk angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, Bapa, kami syukur karena Engkau memberikan kami kekuatan sampai saat ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hamba berdoa Bapak supaya setiap kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki endurance, yang memiliki ketekunan iman, kesabaran dalam situasi yang sulit. Mungkin saat ini kami punya masalah pribadi, masalah dalam pekerjaan, masalah keuangan, masalah hutang yang belum terselesaikan. Mungkin orang yang kami kasih saat ini sedang terbalik sakit. Mungkin juga kami punya masalah dalam banyak hal dalam hidup ini. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Biar kami setiap hari memperbarui manusia batinnya kami. Dan percaya ketika kami angkat tangan kami, Engkau Tuhan pasti turun tangan. Ketekunan, endurance, perseverance dari Tuhan. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak sekalian. Puji Tuhan.